rahasia ini baru di sini saya ungkapkan. Nak, kamu cari bapak kamu. Nah, itu wasiat sebenarnya. Bapak Kenapa lu nggak cari? Buat Bapak Edianto, kalau sampai video ini nyampe ke Bapak, ini anak Bapak nih. Ngomong ini, makasih ya, Sur. Gimana nih, mulainya gimana pas kenapa? Gimana kemarin cerita bisa sampai ke Bali tuh, Sur? Ya, alhamdulillah. Saya kan buka ngerintis usaha to travel lah kan. Suryapedia to travel. Nah, soal bisnis sudah kita bahas. Ya, Sekarang gue mau kita flashback sedikit nih. ya, Flashback sedikit. Orang-orang kan taunya lo ini ceria ya, Sur. ya. Ceria, energik gitu kan. Pernah nggak sih lo ngalamin kesulitan dalam hidup, Sur? Jangan ditanya kalau gitu. Ya udah, gue nggak jadi nanya kalau Iya, gitu. maksud- Soalnya udah diancam, guys. maksudnya, Gimana nanya berarti? maksudnya gini. Oh gitu, gimana? Kalau soal kesini itu jadi ditanya berkali-kali, sering gitu. Oh gitu, oke. Ya, Turun dikit, oke. Nah, ya contohnya salah satunya ya kehilangan keluarga ya kan, orang tua udah nggak ada, bapak kakeknya nggak ada kan, itu kan makanya saya itu tinggal adik-adik lah ya. Sorry, gua potong. Kita breakdown sedikit lagi ya. Bapak sama ibu udah nggak ada. Udah nggak ada. Dari kapan? Kalau bapak kandung ya, dari saya belum lahir. Oh, masih dalam kandungan, bapak meninggal. Ya, dikatakan meninggal, dikatakan enggak. Loh, maksudnya gimana ini? Nah, kan gini, dulu waktu jauh dulu kan bapak saya kan orang Padang. Oh, berarti udah dari Padang lo ya? Ya, ibu saya kan Jawa ya, tinggal di Lampung. Zaman dulu kan Sorry, Sur. Gue agak ke-distract sedikit sama gaya baju. Oke, lanjut. Dan bapak saya kan orang Padang nih. Zaman dulu kan pulang dari Lampung, pulang ke nikah ibu saya, pulang ke Ibu sukunya suku Jawa. Jawa tapi tinggal di Lampung. Mana kakaknya. Terus bapak saya ke Padang nih. Kan dulu kan nggak pakai WA, nggak pakai HP ya, pakai surat-suratan lah ya. Ibu bapak saya ngirim surat ya. Tar dulu. Ini terlalu loncat-loncat nih ceritanya. Gimana? Ibu dari kecil di Lampung, karena mbah udah di Lampung ya. Ibu dari kecil udah di Lampung, kenal sama bapak, nikah, hamil. Hamil, lo anak pertama ya? Oke, hamil lo berarti ya. Nah, terus kemudian bapak balik lagi ke Padang. Bapak itu sewaktu saya masih dalam kandungan, masih belum bapak dalam kandungan itu, bapak saya belum lahir ya, pulang ke. Bapak saya belum lahir tuh gimana? Gini, kalau saya gini, waktu saya dalam kandungan. Coba yang bener dulu. Waktu saya dalam kandungan, bapak saya pulang balik kampung lah jatuhnya. Iya, ya itu yang tadi gue bilang kan. Ke Padang ya. Nyokap lu lagi hamil. hamil sebulan. Bokap lagi pulang ke Padang. Oke, lanjut. Waktu itu, mungkin gini, mungkin saya ngambil simpelnya gini. Waktu itu bapak saya mungkin nggak tahu kalau saya kalau ibu saya hamil. Oke. Ya. Oke. Waktu itu bapak saya mungkin ngirim surat, nggak ada yang, mungkin ibu saya ada yang nahan atau gimana ya, nggak tahu ya. Oke. Jadi nggak nyampe ke ibu saya. Direstui nggak pernikahannya? Ya direstui. Kan? Berarti harusnya nggak ada halangan dong. Terus zaman dulu kan tahu sendiri ya, namanya jarak bener ya kan, jarak jauh, sulit komunikasi dan transportasi, sehingga berpikiran mungkin ibu saya berpikir bapak saya udah nggak ini lagi gitu ya. Jadi setelah ibu saya melahirkan ya kan, melahirkan siapa nih? Melahirkan saya, ya kan. Terus dititipin ke kakek nenek ya kan. Manggilnya Mbah? Manggil saya Mawe. Ya. Pak We, ya, orang Jawa ya. Jadi ibu saya kerja kan, namanya butuh ini kan kerja, akhirnya dapat jodoh
ya kan, nikah lagi. Kerja di mana nih? Di Bandar Lampung lah. Oh, masih ya, di Lampung lah, Bandar Lampung. Cuman karena untuk fokus ke pekerjaan, lu masih bayi ini dititipin ke ya, masih sama dititipin sama adiknya ibu saya, dititipin ke kakek nenek, dititipin sama adiknya ibu saya, kakek nenek, adiknya ibu saya, kakek nenek, adiknya ibu saya, kakek nenek. Ntar dulu, lu loncat nih, gua gebok nih. Gimana? Tadi katanya dititipin sama Mawe Pak W. Iya kan, dititipin sekarang tiba-tiba jadi ke adiknya ibu. Yang mana yang bener kan nih? belum selesai ngomong. Dititipin sama Mawe sama bibi saya. Oh, jadi makanya saya. Oke. Makanya setelah itu kan ibu saya nikah ya. Ketemu jodoh baru lagi. Oke. Ada jodoh kan, nikah. Tapi kalau nyokap sama bokap lu ini cuma satu anaknya lu ya? Iya. Oke. Terus nikah lagi, timbullah adikku 4 dengan suami baru ibu di Palembang. Oke. Palembang, suami bapak saya itu kan. Suami bapak saya. Bapak tiri saya gitu loh. Oke. Bapak tiri saya. Oke. Ya kan? Ya enggak. Gue biar teman-teman gak bingung aja, makanya gue harus tanyain, harus cross-check ulang. Kalau gue sih mungkin paham ya, cara alur lu bicara alur lu ya. Bahasa alien. Teman-teman perlu paham. Jadi dengan bapak tiri saya kan jatuhnya. Oke. Jadi gini, sorry, sebelum lanjut. Berarti 4 adik lo ini yang dari bokap baru itu tinggal sama ibu sama bokap di ini. Iya, sama bapak ibu. Enggak, di Lampung. Walaupun orang Palembang, sukunya Palembang, tapi di Lampung, di Latulangi. Ya, paham. Ya, oke, terus jadi, lanjut. Masa kecilnya ya bareng kita, gak biasa kan. Oh, lu setelah nyokap sama bokap baru nikah, lu diambil. Iya. Diurus sama nyokap. Enggak, kita satu, kan rumah ada 2 nih, rumah kakek nenek sama rumah ibu saya sama bapak dari saya itu kan, sama adik saya kan. Bapak sambung. Waktu itu kan saya masih Buddha agamanya. Oh gitu. Karena kakek nenek saya Buddha. Oh gitu. Nyokap? Nyokap tadinya Buddha, ikut Islam karena nikah kan. Nikah pertama sama bokap? Sama bokap lu? Okay. Jadi Islam, terus walaupun saya Buddha, saya sama bapak saya sering ngaji bareng gitu sama adik saya. Makanya walaupun saya agamanya Buddha, saya bisa ngaji gitu. Zaman kecil dulu. Sebentar, gue masih ada nggak kecerna nih. Berarti nenek lu rumahnya di mana? Rumahnya di kampung sana. Oke, nyokap lu rumahnya di mana? Di sebelah kampung. Di kampung juga? Sebelahan rumahnya. Oke, tapi sebelumnya di Ratulangi. Ratulangi ini rumah bapak, orang tua bapak kiri. Orang tua bapak sambung. Belakang. Berarti pernah tinggal di Ratulangi, juga pernah tinggal tetanggaan sama tapi kelamaan seringnya di Desa Kertosari Tanjung Sari, Tanjung Bintang. Oke, lanjut. Jadi ya kan bapak tiri saya itu kan PNS di Perindak. Ya kan. Akhirnya masih ada sekarang? Kan udah meninggal. Udah meninggal juga. Meninggalnya itu waktu tahun ini ada kisah ini ya. Waktu tahun 2005 meninggalnya. Ya kan. 2005 itu sakit kanker otak lah ya. Otak. Terus berselang saya juga sedih lah ya kan. Sedih, adik saya kan akhirnya 2007. Sorry. Nyokap sama bokap meninggal siapa duluan? Yang meninggal bapak tiri saya duluan. 2005 itu. Ya, adik saya masih kecil-kecilan. 2005. Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil itu 2001 kelahiran terakhir. Wah, baru 4 tahun ya berarti ya. Umurnya waktu. Iya, 2001. Terus di situ 2008 sisil 3 hari ya. 3 tahun ya. 3 tahun itu kakek saya meninggal. Ntar dulu, gue mau ketawa dulu. Terus 2008 kakek saya atau Pak Owe yang yang besarin saya, nyekolin saya juga sakit. Jadi kakek itu saya itu ninggalin nunggu saya pulang. Setelah saya cumi kangen, saya sedih ya. Setelah itu 5 menit tinggal. Dan nilai-nilai yang dibawa kakek saya itu banyak ke saya pegang semua. Tentang kejujuran, tentang sopan santun, tentang bahasa yang baik,
bahasa yang halus, didik tata kromo lah kalau bahasa Jawa, toto kromo. Wong Jawa ojo kehilangan Jawane. Terus 2010 baru ibu saya meninggal. Oh, saya sedih banget. Sebelum sebelum ibu saya meninggal kan saya ke Banda Pun nyari obat keliling obat badan ini. Ya Allah, kalau emang sembuhkanlah, kalau umpama ini bisa sembuh, sembuhkanlah. Kalau memang ya Allah, ambil dengan inilah gitu, ikhlas. Oke, balik lagi ke lu dikontak suruh balik. Nyokap sakit nih. Lu sama adek lu yang masih PKL pulang. Ya. Itu sudah separah apa sakitnya? Itu sebenarnya ibu saya itu udah meninggal waktu saya ditelepon itu. Oh. Udah meninggal. Dan adik perempuan saya yang ngasih info ya, yang jaga yang enggak itu. Ingat nggak detailnya gimana? Waktu itu lu lagi di mana? Di telepon tuh lu lagi apa? Itu hubungi kantor, nggak hubungi saya, hubungi kantor. Sudah apa? Jangan ini ya, sedih, jangan ini ya. Waktu itu yang ngomong gitu Armau Mas Budi. Orangnya baik banget ya. Mas Budi itu udah meninggal juga ya. Kak sabar, jangan sedih, jangan. Awalnya dia ngomong gitu, nyampeinnya. Ada info dari kampung, kata. Apa, Mas? Kata. Ibu kamu meninggal. Gitu. Dari situ namanya dapat info langsung gimana gitu ya. Ekspresi kita kehilangan langsung shock lah ya. Oke, sempat netesin air mata lah ya. Netes air mata. Saya hubungin adik saya. Hubungin adek untuk pulang bareng. Sama Mas Budi, sama Mas Edwin atau enggak salah sama Mbak dari kantor nemenin kita kan. Oke. Karena kan saya waktu lu nginfoin ke adek itu gimana respon adek waktu itu? Ya nangis langsung lah, sedih. Jadi ya udah dari situ saya lihat adik saya nangis semua kan, sedih ya, namanya ibu kita. Iya. Kehilangan orang tua lah ya. Jadi adik saya itu udah ya kan, udah yatim piatu semua kan, karena udah. Iya. Bapak udah nggak ada ya kan, sedih benar kita kan. Akhirnya ya saya, makanya itu saya sama aja saya jadi orang tua dong. Iya. Untuk secara langsung ya. Nggak langsung kan. Karena lo anak tua ya kan. Makanya kisah sedihnya itu ya hidup tanpa orang tua itu sangat menyedihkan, brother. Balik ke nyokap. Apa yang lu rasa lu belum bisa kasih, lu bisa tunjukin ke nyokap lu waktu nyokap lu ada? Ya, saya itu belum bisa waktu ibu saya masih hidup itu, saya belum bisa memberi kebahagiaan, ngasih uang. Sebenarnya ada rahasia sih ibu saya, waktu ada rahasia yang nggak pernah saya kasih tahu ke orang-orang. Waktu itu. Terus lo mau buka di sini sekarang? Ya mau eksklusif jadi nih. Ini eksklusif saya. Tapi masalah nggak nih rahasia dibuka? Nggak apa-apa. Jadi masalah lagi? Enggak sih. Ini kan hubungan dengan saya aja sih. Oke. Waktu ibu saya masih dirawat itu kan sempat dirawat ya, ada muluk itu ya. Oh, udah muluk dirawatnya. Oke. Ibu saya bilang bahwa bapak saya udah di Lampung. Bapak saya tinggal di Lampung, di Tanjung Seneng katanya. Kandis. Waktu itu ibu saya, karena mungkin ibu saya udah merasa umurnya nggak panjang kali ya, udah mau ngasih, masa dia ngasih ini ke saya gitu. Cuma saya waktu itu saya nggak terlalu memikirkan gitu kan. Mungkin bagi kenal ibu saya namanya Dwi Yatmini, ibunya bernama Rokati, bapaknya bernama Slamet, Mbak Slamet dan Purwahito. Saya tahu bapak saya yang lihat ini ya kan. Oh, kemungkinan masih ada ya. Bapak saya di Lampung, udah ke Lampung kan. Mungkin karena ada. Oke. Coba, sorry, gua potong. Ibu nama siapa? Gua ulang. Dwi Yatmini. Yeah. Orang tua ibu? Rokati. Ibu Rokati. Ya. Bapaknya? Slamet. Bapak Slamet. Itu yang kandung, yang tiri Purwahito. Oke. Nama bapak ini kata ibu siapa? Nama bapak lu? Edianto. Oke. Buat Bapak Edianto, kalau sampai video ini nyampe ke Bapak, ini anak Bapak nih, Surya. Ya, saya dari masih kecil. Ada. Ya, ibunya tadi udah jelas dikasih tahu namanya siapa, kakek namanya dikasih tahu namanya siapa. Ya, kami tahu Bapak sudah berkeluarga mungkin, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga-keluarga Bapak, tapi kan setidaknya dalam konteks
eh, keluarga, keturunan. Ya. Ya, dalam konteks garis keturunan, ya ini anak kandung gitu. Ini udah berapa abad ya saya simpen ya. Berapa abad? Berapa tahun ya? Nah, ini mungkin momen bagus, momen baik ya. Orang-orang banyak kehilangan keluarga setelah di-share ke TikTok, akhirnya ketemu kan. Ya. Siapa tahu di lewat sini kan. Anda pasti tahu kan gimana perasaan seorang anak tanpa ibu, tanpa bapak. Oke, sekarang begini. Anggaplah Bapak Edi ini tahu sekarang. Dia cari lo. Apa yang pengen lo? Apakah kemarahan? Apakah apa yang pengen lo ungkapin, yang pengen lo keluarin ke Bapak? Kalau saya sih, kalau ketemu ya alhamdulillah sujud syukur ya. Karena sebagai anak berbakti kan, karena orang tua ini adalah surganya anak-anak di dunia. Orang baik lu, Sur. Ya kan? Orang baik. Sip. Jadi karena kita pemahaman agama kan orang beda-beda. Karena saya pemahaman agama saya cukup, jadi saya menghormati orang tua saya. Walaupun orang tua saya itu karena juga nggak tahu ya, karena miskomunikasi zaman dulu kan, zaman surat. Terus ibu saya bisa sepenuhnya menyalahkan. Waktu itu mungkin bapak saya udah balik dari Padang, lihat ibu saya udah nikah kan. Ini ibu bapak saya nikah lagi apa gimana kan. Yang penting rahasia ibu saya itu waktu itu ingat benar saya. Ibu saya lagi didorong, dipindahin kamar ya. Saya megang ibu saya. Tahu kan didorong kan ibu saya. Ibu saya manggil kan. Nak, kamu cari bapak kamu. Nah, itu wasiat sebenarnya. Kenapa lu nggak cari? Bapak kamu sekarang tinggal di Lampung, di Tanjung Seneng. Nggak tahu ya, saya lupa benar karena kejadiannya udah lama benar ya. Dicari gitu. Tapi waktu itu saya prinsipnya saya males, nggak mau nyari waktu itu. Masih ada kekesalan. Iya, lagi kesel saya nih. Jadi saya biarin aja. Kalau Allah mengizinkan ketemu ya ketemu, enggak. Tapi saya nggak nyari. Wasiat ibu saya itu nggak tak cari. Kalau sekarang lu udah lebih dewasa, udah lebih mature untuk menerima keadaan bahwa mungkin waktu itu teknologi canggih ini dan banyak sekali kendala. Jadi waktu itu saya masih namanya mas jiwa muda ya dulu ya. Walaupun sekarang masih muda juga sih ya kan. Cuma udah lebih dewasa lah. Jadi saya tuh nggak mau biar masa bodoh loh. Apa yang mau lu ngomong ke bokap, Sur? Saya pengen tahu, saya punya adik kandung. Ya. Satu bapak lah. Satu bapak ya kan, punya kakek nenek dari pihak bapak. Saya kan dari kakek nenek dari pihak bapak saya nggak tahu belas nggak sekali. Iya, paham. Jadi saya ingin tahu keluarga saya. Karena saya jangan sampai saya nanti nikah nggak taunya anak bapak saya apa keturunan kan gitu kan. Itu yang penting sih, itu keluarga. Jadi saya ya yang penting saya ingin meluk bapak saya. Saya ingin cuci kaki bapak saya minum airnya. Biar saya karena orang tua ini surganya anak-anak di dunia yang masih harus kita manfaatin betul. Bukan dimanfaatin. Maksudnya harus dimaksimalin lah ya, dimaksimalin. Maksimalkan untuk berbakti. Ya, betul. Kalau untuk berbakti ya, untuk minta ridhonya, untuk minta ya doanya. Betul. Karena doa orang tua itu akan tembus langsung ke atap. Ke langit ya. Cuma sampai ke langit. Ke langit bisa apa ya? Sorry. Gua udah mau tersentuh ya hati gue ya. Iya kan ya? Dengan segala cerita dia, kisah hidup dia kan, gue udah mau tersentuh kan. Tapi ini ya kan? Jadi gara-gara terus. Coba doa orang tuh cuma sampai atap. Iya, langit ya. Karena gue gak marah. Atap langit maksudnya ya. Teman-teman ya. Ke langit ya. Insya Allah makanya nasihat pesan saya, wahai anak muda, bila orang tuamu masih ada, Anda harus berbakti sebetul-betulnya. Jangan sakitin orang tua Anda, karena dia ada pintu surganya Anda di dunia selagi orang tua masih ada. Itu ajaran agama Islam. Ya, jadi jangan Anda perhitungan, jangan Anda bikin hati kesel orang tua. Sebaik-baiknya manusia itu adalah berbakti pada orang tua. Jangan sampai jadi durhaka. Karena banyak anak-anak orang durhaka. Satu orang tua, satu ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa urus satu ibu.
banyak kisah itu. Makanya Islam mengajarkan berbakti pada orang tua, insya Allah surga. Amin. Itunya. Insya Allah. Amin. Amin. Saya buka di Lampung, tapi yang di Prabu Muli yang jalan duluan. Oh gitu. Ya, karena tertarik dengan harga promo. 1.600.000 sudah ikut hotel, tiket wisata, makan 3 kali, ngopi ngetek gratis. Sampai Bali itu kemarin. Pop mie, snack, air mineral, souvenir. Jadi nggak sia-sia lah ya perjuangan. Jadi itu banyak-banyakin Korwil nih. Ya, jadi akhirnya Korwil Prabu Muli, cabang Prabu Muli, Surapedia Grup cabang Prabu Muli Sumatera Selatan itu yang udah perdana malan, yang udah perdana Ke Bali kemarin. Sebelumnya belum pernah sampai Bali ya? Belum. Sampai mana mentok kemarin? Paling mentok paling ya Bandung, Palembang, Banten, Cirebon, Madura, Jerawat Songo. Eventnya kan ziarah ya, boleh dikatakan ya. Kalau yang ini khusus, walaupun rombongan jamaahnya itu banyak yang pengajian ya, ada pensiunan polisi, PNS, tentara, ada banyak kan jamaah juga, tapi itu khusus tur wisata Bandung, Jogja, Bali. Oh, yang terakhir kemarin tuh memang khusus tur, dia bukan fokus kepada khusus wisata rohani jalan-jalan. Oke. Paham. Nah, yang jadi pertanyaan gua, sudah berapa banyak Korwil yang lu punya? Kalau Korwil yang saya bentuk ini, alhamdulillah ya, khusus kan saya mau punya target 15 kabupaten Korwil, 15 kabupaten se-Lampung nih. Respect. Target ya. Dan 20 Korwil kecamatan se-Bandar Lampung. Luar biasa. Jadi udah tercapai belum targetnya? Alhamdulillah masih 60% lah. 60%. 50%, 60% lah. Oh gitu. Itu ya di luar yang di Prabu Muli. Di luar Prabu Muli. Prabu Muli juga kan rencana saya kan di Sumatera Selatan itu saya mau buka cabang juga Sumatera Selatan. Cara lu nge-handle-nya gimana? Udah kegambar belum? Lampung, Palembang. Cara lihat saya harus bentuk ketua dan pengurusan di sana. Setiap kabupaten itu ada pengurusannya. Masuk akal. Jadi yang saya percaya, yang kita kan sistemnya bagi hasil, ya kan. Jadi mereka tertarik dan minat karena kita sama-sama tujuannya sukses bareng, makmur bareng, sejahtera bareng, maju bareng. Itu. Dan 10% dari pendapatan kita infakkan, donasikan untuk anak yatim piatu yang kita pondokkan, kota pondok pesantren kan, dan kita sekolahkan dari SD, SMP, SMA, insya Allah, dan membantu anggota atau orang yang membutuhkan. Jadi jatuhnya kita menciptakan lapangan usaha bisnis kerja gitu ya, untuk bisa kita memaksimalkan income di sekitar kita yang bisa kita ambil. Respect. Respect. Dalam guys. Tepuk tangan guys. Tangan. Ngomong-ngomong di Bali berapa lama kemarin? Kemarin itu 2 hari, nginep sekali. Nginep semalam. Terus di Jogja, nginep semalam. Nah ini besok kan berangkat lagi tuh dengan sistem yang sama nih ya, sama ya, travel Bandung, Jogja, Bali. Nah yang di Lampung ini ya teman-teman ini mengusulkan paket 2 juta, udah termasuk hotel nginep 2 kali, nginep 2 kali di Bali, nginep sekali di Jogja, nginep 2 malam. 2 malam. Oke. 2 malam di Bali dan 1 malam di Jogja. Itu Bandung, Jogja, Bali ya. Itu makan 8 kali. Tiket 8 kali makan free. Terus kita tiket wisata gratis, nggak bayar. Tiket wisata 2 juta per orang, dapatnya itu nginep di hotel di Bali 2 malam, terus di Jogja 1 malam, terus sempat ke Bandung juga, mampir ke Bandung. Gitu. Oke. Itu udah termasuk kita fasilitas kita tuh air mineral, snack, pop mie, ya, terus souvenir, terus kita kasih fisioterapi yang capek, yang sakit. Nah ini kita ada tim khusus yang Kalau bicara testimoni, sudah ada testimoninya. Nanti bisa dikirim. Ada yang berangkat dan sudah sukses, alhamdulillah, lagi dengan selamat.
wisatanya sukses, ya sudah ada portofolio. Dan kalau yang ke Bali memang baru sekali, tapi yang untuk wisata lokalan lainnya udah berkali-kali. Program yang khusus tur Bandung Jogja Bali ini yang kata saya 2 juta itu paket itu yang udah include hotel nginep 2 malam. Itu wisatanya Tanah Lot, Pandawa, Pantai Melasti, Desa Pelingpuran, dan Tari Barong, dan tempat belanjaan oleh-oleh. Itu ya itu umumnya lah umumnya. Ya. Terus titik-titik lokasi wisatanya mungkin bisa ke Tanah Lot yang utamanya ya. Ya pokoknya tempat-tempat yang bagus dan menarik yang pasti berkesan seumur hidup lah, nggak bakal dilupakan. Pasti. Dan juga di Jogja itu biasa ya kan Malioboro, Candi Prambanan atau Borobudur kan, ada Pasar Beringin Harjo, alun-alun Jogja, Benteng Malioboro di Jogjanya. Nah terus dan lainnya lah. Dan terus di Bandung itu destinasinya Masjid Al Jabar, Ciwidey atau Ciwidey. Ya pokoknya Ciwidey ya, makanya Ciwidey Bandung atau Tangkuban Perahu atau Kaslo. Pokoknya insya Allah dijamin puas, nyaman dan senang, happy, gembira.